Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Masarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najama Isla Zaira dengan NPM 240130101015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas mengenai sistem akuntansi biaya. Nah, apa sih sistem akuntansi biaya itu? Jadi sistem akuntansi biaya adalah jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Nah, dalam perusahaan manufaktur itu menyajikan biaya produksi, biaya pemesanan, beban administrasi dan juga umum. Nah, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya dalam perusahaan itu ada 3. Yang pertama adalah metode costing, yaitu full costing. Itu adalah membebankan semua biaya produksi, sedangkan variable costing hanya biaya variabelnya saja. Dan yang kedua adalah jenis sistem, yaitu biaya historis. Itu mencatat biaya aktual, biaya standar membandingkan biaya aktual dengan biaya yang ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah proses produksi, yaitu berdasarkan pesanan mencatat biaya per order, berdasarkan proses itu mencatat biaya per tahap produksi. Selanjutnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, yaitu yang pertama ada order produksi yang belum selesai. Nah, jadi itu memantau status pekerjaan dalam proses. Nah, yang kedua ada order produksi yang telah selesai, yaitu menilai hasil produksi dan kinerja yang sudah terselesaikan. Nah, yang ketiga ada harga pokok produk jadi, yaitu menentukan harga jual dan laba. Lalu yang keempat ada harga pokok produk dalam proses, yaitu laporan nilai produk di tengah proses produksi. Nah, yang kelima ada biaya menurut pusat biaya, yaitu analisis dan pengendalian biaya per departemen unit. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada surat order produksi, yaitu perintah resmi untuk memulai proses produksi sesuai spesifikasi dan jumlah tertentu. Lalu yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, yaitu dokumen yang mencantumkan jenis dan jumlah bahan yang diperlukan untuk produksi tersebut. Lalu yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, yaitu tahapan kerja dalam pelaksanaan produksi. Lalu yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu mencatat permintaan serta pengambilan barang dari gudang untuk keperluan produksi atau operasional. Nah, yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang, yaitu mencatat pengembalian barang ke gudang biasanya itu karena kelebihan, kerusakan atau juga tidak terpakai. Lalu yang keenam ada kartu jam kerja, yaitu mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung pada pesanan tertentu. Lalu yang ketujuh adalah laporan produk selesai. Nah, itu mencatat jumlah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk diserahkan atau didistribusikan. Lalu yang ke-8 ada bukti memorial atau journal voucher, yaitu pembebanan biaya tetap, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, serta biaya produk berdasarkan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah bukti kas keluar, yaitu tujuannya untuk mencatat biaya yang dibayar lewat kas. Catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku. Nah, jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Nah, dilihat jurnalnya di sini sudah dicantumkan. Nah, yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum dalam sistem akuntansi biaya digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap dan amortasi aset tak terwujud, serta terpakainya uang muka biaya. Nah, yang ketiga ada register bukti kas keluar. Nah, dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Di sini juga ada jurnalnya. Nah, yang keempat, kartu harga pokok produksi. Nah, catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Nah, kartu harga pokok produksi ini merupakan rincian
akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Bisa dilihat jurnalnya di sebelah kanan sini. Nah, yang terakhir ada kartu biaya. Nah, kartu ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Nah, jadi fungsinya untuk mencatat, membantu catatan tadi ya. Bisa dilihat di sini jurnalnya seperti ini. Baik, selanjutnya itu ada fungsi yang terkait, di mana ada 5 fungsi. Yang pertama ada penjualan. Jadi jika perusahaannya itu manufaktur dan mereka hanya memproduksi ketika ada pesanan, fungsi penjualan ini itu bertanggung jawab untuk menerima orderan dari pelanggan dan meneruskannya pada fungsi produksi. Nah, yang kedua ada fungsi produksi. Jadi fungsi produksi ini tuh bertanggung jawab untuk membuat surat perintah produksi berdasarkan pesanan yang diberikan oleh fungsi penjualan. Nah, suratnya ini itu disertai daftar kebutuhan bahan dan aktivitas produksinya. Bagian produksi ini menjalankan produksi sesuai dengan perintah surat tersebut. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Jadi fungsi ini itu membantu bagian produksi untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Jadi mereka itu menghitung kebutuhan alatnya, menghitung bahannya yang diperlukan untuk menjalankan produksi tersebut, lalu menyusun rencana produksi. Nah, rencana ini itu dimasukkan di dalam dokumen yang berisi daftar kebutuhan dan kegiatan produksi. Nah, yang keempat ada fungsi gudang, di mana fungsi ini tuh bertugas melayani permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang dibutuhkan oleh produksi. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Jadi fungsi akuntansi biaya itu bertanggung jawab untuk mencatat semua yang digunakan oleh produksi untuk menghasilkan suatu produk tersebut, seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead, di mana biaya overhead pabrik itu bisa terdiri dari bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor atau mandor, dan penyusutan mesin jika ada, biaya listrik, air, dan semua yang berhubungan dengan pembuatan produksi secara tidak langsung. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order produksi, di mana ini itu mulanya produksi dimulai, di mana Departemen Produksi mengeluarkan surat order produksi berdasarkan pesanan pelanggan atau permintaan pelanggan. Nah, order itu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada order khusus dan yang kedua ada order produksi berulang. Order produksi khusus itu jadi ada pesanan tertentu seperti yang biasanya digunakan oleh perusahaan percetakan atau mesin berat. Jadi mereka akan memproduksi sesuatu yang berbeda-beda. Yang kedua ada order produksi berulang. Jadi ini itu untuk produksi massal yang diulang seperti pabrik semen. Nah, pabrik semen kan mereka terus memproduksi semen sesuai dengan pesanan pelanggan atau yang akan diedarkan oleh mereka. Nah, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi sebelum kita memproduksi, kita kan pasti butuh bahan-bahan. Nah, prosedur ini itu digunakan untuk meminta bahan dari gudang yang akan digunakan bagian produksi. Jika stok tidak tersedia, maka gudang itu harus membuat surat permintaan pembelian. Yang ketiga ada prosedur pengembalian barang di gudang. Kan ada kalanya jika kita sudah menggunakan barang yang di gudang itu tidak habis. Nah, maka itu dikembalikan kepada gudang dan prosedur ini itu untuk mencatat pengembalian barang pada gudang. Yang keempat, ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Jadi prosedur ini itu digunakan untuk mencatat waktu kerja karyawan langsung yang dipakai untuk mengerjakan pesanan atau untuk memproduksi. Nah, biaya tenaga kerja ini itu dicatat berdasarkan waktu kerja mereka, biasanya per jam kalau di perusahaan. Lalu yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan biaya overhead pabrik. Jadi setelah produk selesai itu dilakukan pencatatan bahwa produk itu sudah jadi dan membebankan biaya tambahan seperti listrik, air, dan lain-lain ke produk tersebut yang disebut juga dengan BOP atau biaya overhead pabrik.
Yang keenam, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Jadi prosedur ini tuh digunakan untuk mencatat biaya yang benar-benar terjadi atau sebenarnya dari overhead pabrik, biaya administrasi kantor, dan biaya pemesanan agar tercatat dengan akurat dalam laporan biaya. Oke, selanjutnya di sini kita membahas mengenai unsur pengendalian internal, di mana unsur pengendalian internal sendiri itu tujuannya untuk menjaga aset perusahaan dan memastikan pencatatan akuntansi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi ada 3 unsur utamanya. Yang pertama di sini kita membahas tentang organisasi dulu. Yang pertama, fungsi pencatat biaya itu harus terpisah dari fungsi produksi. Jadi produksi kan jelas membutuhkan bahan, alat, dan tenaga kerja, di mana semua itu akan dicatat menjadi biaya. Nah, jadi supaya mencegah kecurangan pencatatan biaya, mereka harus dipisahkan. Lalu ada fungsi pencatatan biaya, itu harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Jadi penganggar biaya kan yang menyusun semua rencana biaya yang akan dibandingkan dengan realisasinya, apakah boros atau hemat. Nah, pencatatan ini itu harus dilakukan oleh orang yang berbeda agar tidak dimanipulasi data anggarannya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Produksi kan membutuhkan bahan ya dari gudang. Nah, jika kelebihan itu kan harus dikembalikan juga. Hal ini itu harus dipisahkan demi menghindari kecurangan seperti bahan sisa yang tidak dikembalikan atau dicatat, ya gampangnya itu ditilep lah. Lalu fungsi gudang itu harus terpisah dari fungsi akuntansi. Gudang kan untuk menyimpan dan mengelola barang. Nah, akuntansi kan yang mencatat. Jadi kalau mereka disatuin itu resiko manipulasi data atau stoknya itu barangnya akan tinggi dimanipulasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di sistem akuntansi biaya ini ada 5. Yang pertama adalah surat order produksi akan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Nah, jadi kan di awal sebuah kegiatan produksi itu pastinya akan adanya order produksi. Nah, nantinya surat order produksi itu nanti akan diotorisasi dan dibuat oleh si kepala fungsi produksi. Nah, dengan adanya si dokumen ini nantinya akan fungsi-fungsi lain itu nanti akan bisa bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang itu diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan mau ngelakuin sebuah produksi ini, nantinya kan pasti ada mengeluarkan barang dari gudang. Nah, nanti itu si kepala fungsi produksi yang bersangkutan itu bakal membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, hal ini tuh nantinya digunakan agar tidak ada kesalahan. Nah, kalau misalkan udah diotorisasi nih, udah ada otorisasi dari kepala fungsi produksi yang bersangkutan, mereka buat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadinya nanti nggak ada tuh yang namanya kesalahan yang nggak ada kesalahan, jadi bawahannya itu nggak bakal menyalahgunakan si bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, karena kan kalau misalkan udah ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang tuh kan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini nantinya bakal dicatat sama fungsi akuntansi keuangan. Nah, dicatat dan diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Nah, kalau misalkan kita produksi nih, nantinya kan pasti ada biaya-biaya yang akan dibutuhkan nih, yang pastinya diambil dari kas. Nah, otomatis bakal ada bukti kas keluar. Nah, kalau misalkan dibutuhkan sebuah hal yang membutuhkan dari kas itu tadi, nah si bagian fungsi akuntansi keuangan itu nantinya harus membuat bukti kas keluar. Jadi anggapannya tuh nanti sekalipun ada butuh uang, nanti itu yang bagian ngawasin atau yang bagian
bagian ngecek oh iya emang benar kayak gitu. Itu tuh si bagian fungsi akuntansi keuangan, jadi nggak ada tuh miskom salah dan lain sebagainya. Terus habis gitu ada daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi, nanti bakal dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang bakal diotorisasi dari kepala fungsi produksi. Nah, kepala fungsi produksi itu nantinya bakal apa ya, maksudnya tuh gini, jadi tiap melakukan produksi, si bagian perencanaan dan pengawasan produksi itu nanti bakal bikin tuh daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi. Jadinya nanti bisa kelihatan nih di dalam suatu produksi itu butuh bahan berapa, terus habis gitu kegiatannya tuh gimana aja. Jadinya nanti bisa membantu di bagian harganya nanti gimana. Kemudian ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini nanti bakal diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, nantinya si kartu jam kerja ini gunanya itu nanti bakal ngebantu di harga pokok produksi. Karena kan nanti kalau misalkan sudah ada kartu jam kerja, nanti bakal bisa tahu nih, nanti kalau misalkan kayak gini produk ini butuh jam kerjanya berapa sih untuk menghasilkan si produk itu tadi. Seperti itu. Jadi dengan adanya hal otorisasi semuanya ini tidak akan ada kesalahan maupun penyalahgunaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik yang sehat. Nah, di praktik yang sehat dalam materi sistem akuntansi biaya itu ada 3 yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada surat produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial itu harus bernomor cetak dan nantinya penggunaannya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu surat produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar maupun bukti memorial itu harus memiliki nomor cetak. Nah, setelah itu dokumen-dokumen ini tuh nantinya akan dipertanggungjawabkan apakah benar atau tidaknya adanya surat-surat ataupun bukti-bukti ini. Selanjutnya yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Nah, kita move ke gambar tabel itu ya. Jadi misalnya aja nih di buku besar pembantu. Nah, di buku pembantu itu ada kartu harga pokok produk. Nah, itunya nanti bakal dikontrol sama barang dalam proses bahan baku. Nah, nanti itu nanti itu isinya itu bersumber dari bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, itu juga berlaku yang di bawahnya, kayak misalkan kartu buku pembantu di bagian kartu biaya. Nanti bakal dikontrol sama barang dalam proses bahan penolong, dan sumber-sumber dokumennya itu ada di bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Gitu pula di yang bawahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Jadi nanti di tiap-tiap nantinya kan bakal ada si bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang nih. Nanti itu pasti bakal mengurangi persediaan yang ada di kartu persediaan kan. Nah, nantinya si kartu persediaan ini bakal dicocokkan nih sama persediaan yang ada di gudang. Karena kan kalau misalkan kita udah ada order terus habis gitu ada permintaan dan pengeluaran barang, nantinya pasti akan menambah maupun mengurangi persediaan. Nah, nanti kan pasti dicatat di sebuah kartu persediaan. Nah, nantinya di bagian gudang itu bakal dihitung juga persediaan yang tersisa. Nah, nanti tuh bakal disamain, dicocokin nih sama si kartu persediaan sama enggaknya. Nah, nanti itu si dokumen-dokumen yang sebelumnya saya jelaskan itu nantinya bakal menjadi sebuah pertanggungjawaban apakah benar tidaknya si persediaan itu tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, di bagian tahap ini itu terdapat 8 step atau terdapat 8 bagian alir sistem. Nah, yang pertama adalah proses order produksi, kemudian dilanjutkan oleh proses permintaan dan pengeluaran barang gudang, dilanjutkan oleh proses pengembalian barang gudang, selanjutnya ada proses pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada proses pencatatan produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Kemudian ada proses pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum,
Beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Kemudian yang ketujuh ada proses pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas. Kemudian yang terakhir yaitu proses pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Baik, selanjutnya ada bagan prosedur order produksi. Bagan prosedur order produksi adalah sistem alur kerja yang digunakan perusahaan manufaktur untuk mengatur dan mengordinasikan kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang diterima. Sistem ini memastikan bahwa setiap pesanan pelanggan diproses secara sistematis mulai dari penerimaan order hingga pelaksanaan produksi. Nah, tujuan utamanya yakni menghindari kesalahan dalam proses produksi, mengelola kebutuhan bahan dan waktu produksi secara efisien, menjamin bahwa proses produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan pelanggan. Ya, di sini ada alur prosedur order produksi. Alur ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang diterima dari pelanggan. Alur prosesnya yakni dimulai dari bagian order penjualan. Yang pertama, order dari pembeli diterima. Kemudian petugas akan menambah informasi pada order jika ada yang kurang. Selanjutnya, jika sudah lengkap, maka order tersebut dilanjutkan ke bagian perencanaan. Pada bagian perencanaan dan pengawasan produksi, menerima order dari bagian penjualan yang telah dilengkapi, kemudian membuat surat order produksi atau dokumen yang menjadi dasar proses produksi, kemudian membuat daftar kebutuhan bahan atau DKB dan daftar kegiatan produksi atau DKP berdasarkan perencanaan tersebut. Kemudian yang terakhir pada bagian produksi. Bagian produksi ini menerima dokumen yakni surat order produksi, DKB, dan DKP. Kemudian bagian produksi melakukan produksi sesuai dengan surat order produksi yang telah diterima. Nah, salinan dokumen ini dikirim ke bagian kartu biaya untuk pencatatan biaya produksi, juga diarahkan ke prosedur pengeluaran bahan gudang dan pencatatan jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada bagan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pada bagan ini menjelaskan proses internal perusahaan saat bagian produksi membutuhkan barang dari gudang. Karena bahan baku tidak bisa diambil sembarangan, maka prosedur ini memastikan adanya kontrol dan pencatatan yang jelas atas barang yang keluar dari gudang. Tujuan utamanya yakni menjamin ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan secara akurat untuk kepentingan biaya. Yang ketiga, memberikan dasar pencatatan akuntansi atas pengurangan persediaan dan pencatatan barang dalam proses. Kemudian ada alur prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Tujuannya yakni menjamin bahwa pengambilan bahan dari gudang dilakukan secara resmi dan tercatat dengan akurat. Alur prosesnya yang pertama yakni dimulai dari bagian produksi membuat BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang untuk meminta bahan ke gudang. Selanjutnya pada bagian gudang menerima BPPBG dan menyiapkan barang. Kemudian menyerahkan barang ke bagian produksi dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan pada formulir BPPBG. Kemudian pada bagian kartu persediaan menerima salinan BPPBG dan mengisi harga pokok bahan yang dikeluarkan dari gudang. Selanjutnya pada bagian kartu biaya mengisi informasi dari BPPBG ke kartu persediaan dan kartu harga pokok produk. Dan yang terakhir pada bagian jurnal yakni menerima dokumen dan membuat jurnal pemakaian bahan baku dengan ayat jurnal barang dalam proses di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Baik, selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Dalam proses produksi, bahan baku yang sudah diminta dari gudang kadang tidak semuanya terpakai. Jika ada kelebihan bahan baku, maka sisa bahan baku tersebut harus dikembalikan ke gudang agar persediaan tetap akurat dan biaya produksi tidak berlebihan.
Nah, prosedur ini mengatur bagaimana cara barang dikembalikan ke gudang, dokumen pendukung dibuat, dan cara mencatat pengembalian agar mengurangi biaya produksi dan menambah kembali persediaan bahan baku. Nah, di sini ada alur prosedur pengembalian barang gudang yang bertujuan untuk mengatur kembalinya bahan baku sisa dari proses produksi ke gudang serta pencatatan akuntansinya. Nah, alur yang pertama yaitu dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi ini membuat BPBG atau bukti pengembalian barang gudang saat ada kelebihan bahan baku yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua bagian gudang. Bagian gudang ini menerima barang yang dikembalikan beserta BPBG dan menandatangani BPBG lembar 1 sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya, BPBG dikirim ke bagian kartu persediaan, kartu biaya, dan kartu jurnal. Pada bagian kartu persediaan ini, mengisi kartu persediaan berdasarkan BPBG untuk menambah stok bahan baku. Kemudian pada bagian kartu biaya, yaitu mengisi kartu harga pokok produk agar nilai biaya bahan baku yang sebelumnya dibebankan bisa dikurangi. Dan yang terakhir bagian jurnal, yaitu membuat jurnal persediaan bahan baku di debit dan barang dalam proses di kredit. Yang berarti nilai bahan yang dikembalikan dihapus dari akun produksi dan dikembalikan ke persediaan. Baik, selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada setiap proses produksi tentu melibatkan tenaga kerja langsung. Untuk menghitung biaya produksi secara tepat, proses ini memerlukan prosedur untuk mencatat jam kerja dan mengonversinya menjadi biaya tenaga kerja langsung. Prosedur ini mencakup bagaimana pencatatan kehadiran dan jam kerja karyawan, perhitungan upah berdasarkan jam kerja atau sistem lainnya, dan pembayaran gaji, serta pencatatan akuntansinya ke dalam harga pokok produksi. Nah, di sini ada alur prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung yang bertujuan untuk mencatat jam kerja karyawan produksi dan membebankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan produksi. Ya, alur lengkapnya dimulai dari karyawan produksi. Karyawan produksi ini mencatat jam kerja mereka di kartu jam kerja. Kemudian di bagian administrasi produksi, menghitung total upah berdasarkan jam kerja atau sistem lain seperti potongan, lembur, dan lain-lain, dan membuat daftar upah dan rekap daftar upah. Kemudian di bagian kasa atau kasir, menerima daftar upah dan rekap, dan membuat bukti kas keluar atau BKK untuk pembayaran gaji. Dan yang terakhir pada bagian akuntansi yaitu menerima rekap daftar upah dan BKK, kemudian membuat bukti memorial untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja ke pesanan, mengisi kartu harga pokok produk, dan mencatat ayat jurnal di jurnal umum, yaitu barang dalam proses pada bagian debit, gaji dan upah pada bagian kredit. Nah, selanjutnya yaitu ada bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan bebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya saya akan membahas bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produksi selesai dan pencatatan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Dapat dilihat dari gambar terdapat 4 prosedur. Yang pertama yaitu pada bagian produksi. Jika produk telah selesai diproduksi, bagian produksi menyusun laporan produksi selesai atau LPS sebagai bukti bahwa produk sudah selesai dibuat. Yang kedua yaitu distribusi LPS. Laporan produk selesai dikirim ke bagian gudang, bagian kartu biaya, bagian perencanaan dan pengawasan produksi, dan bagian order penjualan. Pada bagian gudang, ada langkah yang kedua yaitu penerimaan produk selesai. Setelah menerima LPS, bagian gudang mencatat produk yang selesai ke dalam kartu gudang yang berfungsi sebagai catatan stok fisik. Produk disimpan untuk kemudian dikirim ke bagian gudang penjualan berdasarkan permintaan. Selanjutnya yaitu pada bagian kartu biaya. Langkah pertama yaitu menghitung biaya overhead. Berdasarkan LPS, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk. Overhead ini biasanya dihitung berdasarkan tarif tetap atau tarif standar, misalnya per jam kerja mesin atau bahan penolong.
Selanjutnya yaitu ada pencatatan harga pokok produksi. Harga pokok produksi selesai dicatat dalam 2 kartu. Yang pertama yaitu kartu harga pokok produk atau KHPP, kartu persediaan, dan kartu persediaan. Tujuannya adalah agar diketahui beberapa nilai produk jadi dan berapa nilai persediaan di gudang. Selanjutnya yaitu pembuatan bukti memorial. Dibuat 2 jenis bukti memorial. Yang pertama yaitu ada BM3 untuk mencatat harga pokok produksi selesai, dan BM4 untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif. Selanjutnya itu pada bagian jurnal. Penerimaan bukti memorial. Bagian jurnal menerima bukti memorial 3 dan 4 dari bagian kartu biaya. Selanjutnya yaitu pencatatan ke jurnal umum. BM3 dicatat sebagai pemindahan biaya produksi ke persediaan barang jadi. Misalnya, di sebelah debit persediaan barang jadi dan di sebelah kredit barang dalam proses. BM4 dicatat untuk alokasi biaya overhead pabrik. Misalnya, pada debit barang dalam proses dan pada kredit overhead pabrik yang dibebankan. Pada akhir proses, semua data sudah masuk ke sistem akuntansi. Proses pencatatan harga pokok dan overhead selesai. Pada pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian kartu biaya akan membuat bukti memorial yang menjadi dasar pencatatan dalam jurnal umum. Jurnal ini mencatat pengalokasian biaya overhead ke dalam proses produksi. Contoh jurnalnya sebagai berikut, dapat ditulis barang dalam proses di sebelah debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Nah, biaya overhead yang telah dihitung dibebankan ke akun barang dalam proses karena biaya tersebut merupakan bagian dari biaya produksi yang sedang berlangsung. Jika setelah pencatatan produk yang telah selesai diproduksi, bagian jurnal akan mencatat perpindahan nilai dari proses produksi ke persediaan produk jadi. Ini mencerminkan bahwa produk sudah tidak dalam proses lagi, melainkan siap dijual atau didistribusikan. Contoh jurnalnya yaitu sebagai berikut. Persediaan produk jadi di sebelah debit dan barang dalam proses di sebelah kredit. Dapat diketahui, nilai dari barang dalam proses dipindahkan ke persediaan produk jadi karena produk tersebut telah selesai diproduksi. Selanjutnya yaitu ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Saya akan menjelaskan alur dokumen yang digunakan dalam pencatatan beban penting dalam akuntansi biaya, yaitu ada 3 jenis, yaitu overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Terdapat 4 sumber biaya yang umum terjadi. Yang pertama yaitu biaya dari pemakaian barang gudang. Ini merupakan biaya yang timbul ketika bahan habis pakai atau perlengkapan lainnya diambil dari gudang dan digunakan dalam kegiatan operasional. Biasanya pencatatan dilakukan melalui dokumen pemakaian barang. Yang kedua yaitu biaya dari pengeluaran kas yang memakai register kas keluar dan jurnal. Untuk biaya-biaya yang dibayar menggunakan kas dan dicatat secara resmi digunakan register kas keluar. Transaksi ini kemudian dicatat dalam jurnal umum sebagai bagian dari proses akuntansi. Yang ketiga yaitu biaya dari pengeluaran kas tanpa register kas keluar dan langsung masuk jurnal umum. Ini terjadi bila ada pengeluaran kas kecil yang tidak melalui register resmi tetapi tidak harus dicatat ke dalam jurnal umum, biasanya melalui voucher atau bukti kas keluar informal. Yang terakhir yaitu ada biaya penyusutan, amortisasi, deflasi, dan biaya dibayar di muka. Jenis biaya ini bersifat non-kas, namun tetap perlu dicatat. Misalnya penyusutan aset tetap, amortisasi hak paten, dan pengalokasian biaya dibayar di muka sesuai periode dan manfaatnya.
Bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, jadi ini ada contoh jurnalnya dari berbagai fungsi. Yang pertama dari jika fungsi memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik. Nah, ini masih dalam ruang lingkup produksi ya, mesin pabrik. Jadi maka jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Nah, fungsi yang kedua, fungsi memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor. Nah, pemakaian bahan bangunan ini masuk pada divisi admin. Jadi jurnalnya yaitu beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Nah, yang ketiga juga memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan. Nah, kendaraan ini termasuk pada divisi pemasaran ya. Maka jurnalnya beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Nah, di sini tersedia flowchartnya. Nah, pada bagian gudang dimulai dari BPPG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, dari sini diserahkan ke pemakai bersamaan dengan penyerahan barang, lalu dicatat oleh kartu gudang. Nah, dicatat dengan kartu gudang. Nah, yang kedua bagian kartu persediaan. Jadi dari BPBG untuk mengisi harga pokok pada BPBG, lalu dicatat ke kartu persediaan dan kartu biaya. Nah, pada bagian kartu biaya ini langsung dari BPBG tadi langsung dicatat pada kartu biaya. Nah, pada bagian jurnal, nah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudangnya ini langsung dicatat ke jurnal umum. Nah, secara periodik dan jurnal diposting ke buku besar. Nah, selesai prosesnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya beban administrasi umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Nah, ini dicatat terlebih dahulu ke clearing account. Nah, clearing account ini adalah akun yang digunakan untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar sebelum dicatat pada jurnal yang sebenarnya. Nah, jadi jurnalnya seperti ini ya. Jadi biaya-biaya dari overhead pabrik yang sesungguhnya beban administrasi dan umum, beban pemasaran ini dibebankan pada gaji dan upah sebelum masing-masing ini dikeluarkan pada jurnal yang sebenarnya. Yang kedua ada pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar. Nah, pencatatannya adalah gaji dan upah pada kas. Nah, pada bukti kas yang keluar yang akan dibayar. Oke. Di sini flowchartnya pada bagian utang dimulai dari dokumen pendukung DP serta bukti kas keluar. Nah, dokumen pendukung dan bukti kas keluar ini dicatat pada bagian kas ke register bukti kas keluar. Nah, yang kedua pada bagian jurnalnya bukti kas keluarnya dicatat langsung ke dalam jurnal umum dan secara periodik diposting ke buku besar. Nah, pada bagian kartu biayanya bukti kas keluarnya juga langsung dicatat pada bagian kartu biaya dan selesai. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan bagian overhead pabrik sesungguhnya beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Nah, biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Nah, jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut. Nah, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada kas yang akan dibayarkan karena kasnya keluar pada bagian utang dan utangnya hilang ya.
karena sudah dibayar. Nah, flowcardnya di sini pada bagian utang. Nah, dari bukti kas keluar dan dokumen pendukung dicatat oleh bagian kas ke register bukti kas keluar, dan secara periodik register bukti kas keluar diposting ke buku besar. Nah, kedua pada bagian kartu biaya. Nah, bukti kas keluarnya tadi langsung dicatat dalam kartu biaya, dan pada bagian jurnal register bukti kas keluar tadi diposting secara periodik ke dalam buku besar. Oke, yang terakhir itu bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum sebagai berikut. Nah, yang pertama, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, dan asuransi dibayar di muka. Nah, karena beban yang di bawah ini, yang bagian kredit ini dibebankan pada biaya overhead pabrik, sesungguhnya beban administrasi dan beban pemasaran. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, flowcardnya ini pada bagian kartu biaya dimulai dengan membuat bukti memorial. Nah, dan bukti memorial tadi dicatat di dalam kartu biaya. Nah, pada bagian jurnalnya bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal umum diposting ke buku besar.